Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini setelah kita menjalankan sholat maghrib secara berjamaah. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji sebagian dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan setiap kata, setiap ayat yang kita kaji menambahkan ilmu, menambahkan pengetahuan pada kita semuanya, terlebih bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan di bagian yang kedua, surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat di bagian yang kedua. Kemarin sudah kita kaji dari sisi bacaan. Ini ayatnya agak panjang, jumlahnya 11 ayat, tetapi yang di bagian ayat 9 kemudian 11 agak panjang, sehingga kalau kita misalnya bandingkan dengan surat-surat sebelumnya, ini agak panjang. Surat sebelumnya ada surat Al-Kautsar sangat pendek, surat Al-Qari'ah juga tidak sepanjang ini lebih panjang, kalimatnya lebih panjang. Kemudian surat At-Takatsur, surat Al-Humazah juga masih di bawahnya ini, jadi enggak terlalu panjang, walaupun ini masih masuk pada kategori surat-surat Qisarul Mufassal, surat-surat yang terpendek dalam Al-Quran. An-Nas sampai Ad-Duha. An-Nas sampai Ad-Duha. Ada yang menyebut tidak sampai Ad-Duha karena pada surat Al-Bayyinah itu lebih panjang lagi. Jadi surat Ad-Duha dengan surat Al-Bayyinah, kalimat-kalimatnya lebih panjang surat Al-Bayyinah, dan kalimat-kalimatnya kalau dihafal seringkali bulet, bulet itu apa ya, muter-muter, bolak-balik nggak nemu sampai akhir, Jadi itu surat Al-Bayyinah. Nah, sebagian ulama menyebut Qisarul Mufassal itu batasnya sebelum surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah sampai surat Amma Yatasa'alun atau surat An-Naba, itu masuk tengah-tengah, itu bukan paling pendek. Jadi walaupun ini agak pendek surat Al-Adiyat, tapi dia dimasukkan masih surat Qisarul Mufassal, surat-surat bagian yang paling pendek dibandingkan dengan surat An-Naba ke bawah, sampai mungkin Ad-Duha atau surat sampai dengan surat Al-Bayyinah. Baik, kita baca dulu di surat Al-Adiyat. Di surat Al-Adiyat ini sebetulnya menjelaskan tentang hari akhir juga, nanti masuknya penekanan keimanan terhadap hari akhir. Jadi afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Jadi tentang dibangkitkan dari alam kubur,
alam kubur juga, hari kebangkitan dari alam kubur. Jadi surat-surat pendek itu faedahnya kalau kita kaji itu sebetulnya menguatkan keimanan. Jadi mulai dari surat An-Nas dan seterusnya itu menguatkan keimanan kita. Jadi pokok bahasanya itu penguatan keimanan sebetulnya. Jadi kemarin yang kita bahas di surat sebelumnya ini kan surat Al-Qari'ah, keimanan pada hari kiamat. Hari akhirat semua, hari akhir semua. Ini juga sama. Cuman pengawalannya atau surat Al-Adiyat diawali dengan demi, yaitu wawu qasam wal adiyat, demi. Ada yang mengatakan kuda, ada yang mengatakan unta kemarin ya. Tapi yang paling banyak itu kuda. Demi kuda yang berlari kencang, dobahan, sehingga menimbulkan suara yang terengah-engah gitu ya. Suara terengah-engah itu gimana? Nggak usah disebut, pokoknya ngono gitu aja. Pokoknya terengah-engah gitu aja. Dobahan, suara yang menimbulkan suara yang terengah-engah. Jadi di awal-awal itu tentang kuda perang gitu ya. Atau ada yang mengatakan unta, tapi kan sebagian ulama saja ya yang condong pada pendapat demi unta yang berlari kencang. Kalau unta itu kan cenderungnya tidak lari kencang ya. Oke, terus nih jenengan semurap unta ya. Ini ku cenderung lari kencang atau lari santai? Jalan santai. Ya, jadi yang lebih tepat mayoritas ulama itu menyebut yang dimaksudkan Allah ini adalah demi kuda yang berlari kencang sehingga menimbulkan suara terengah-engah. Ya. Falmuriyati qadha, dan yang memercikkan qadha itu karena pukulan ya, bunga api, atau memercikkan api karena kuda itu pakai tampal namanya deh. Sebelum jenengan saya ngapal, kayak apa? Wis pakai sandal gitu aja gampang. Nggih, tampal gitu. Sehingga ketika berjalan di batu kecil atau di kerikil-kerikil dengan sangat kencangnya lari, maka dia akan memercikkan api, itu maksudnya. Falmuriyati qadha. Baik, kita baca dulu kita baca secara tartil. Yang kedua kita pahami makna per ayat, karena ngapunten target kita adalah selain bacaan kita tartil, maka setiap kata yang kita baca dari surat Al-Adiyat ini kita pahami maknanya. Nah, ngapunten menawi kula tanggal misalnya sakniki niki jenengan mulai ayat 1 ngantos ayat 11 itu setiap kata yang ada di surat Al-Adiyat berapa persen yang sudah dipahami? Kata berapa persen, Pak? 0,1. Jadi begitu membaca wal adiyati dhabha, langsung klik, oh maksudnya itu gitu. Fal muriyati qadha. Jadi begitu dibaca langsung paham gitu maksudnya. Target kita ke sana sebetulnya. Ya cuman kan kita belajarnya itu satu karena cepat ya. Kemudian cepat maksudnya gini, pengulangan itu biasanya minimal 3 kali. Surat kayak gini diawali diulang-ulang sampai 3 kali untuk memaknai. Minimal diulang 3 kali. Kemudian di samping itu, di samping pengulangan untuk menguatkan pemahaman kita, di samping pengulangan butuh waktu dan juga mestinya
Daya ingat kuat itu di umur-umur berapa, Pak? 61 ya. Daya ingatan kita langsung tak 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 gitu kan di bawah 30 mestinya ya. Di bawah 30 sehingga kita ya wajar kalau umur segini sekarang kita hafal per kata, nanti pulang sampai rumah kita lali jadi itu karena memang faktor ya wajar ya, bersyukur tetap kita telateni ya, tetap kita telateni walaupun seminggu sekali. Saya kemarin mengusulkan seminggu sekali terlalu cepat ya. Terlalu cepat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Wal-'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Coba kalau kita cek di kemarin ya, wal-'adiyati wal-'adiyati, jadi penulisannya bisa adiyat itu ainnya ada alifnya ya. Ada alifnya, diyati yaknya pakai alif. Jadi kalau jenengan cek di
tafsir ya. Di kitab tafsir itu ada yang ditulis wal adiyat itu dipanjangkan pakai alif. Tetapi penulisan di mushaf itu A yang panjang sudah diganti dengan fathah berdiri. Begitu juga yati. Ya juga dipanjangkan dengan lambang fathah berdiri. Jadi sebetulnya ada fathah yang miring, ada fathah yang berdiri. Itu ijtihad para ulama ahli Al-Quran Indonesia. Karena nanti kalau yang mushaf Madinah tidak pakai fathah berdiri, tapi pakai lambang alif kecil setelah ain, lambang alif kecil setelah ya, dan itu bentuknya berbeda. Jenengan pun nate nyocoknya nih, mencocokkan, suka kober ya. Ya, jadi ada perbedaan di situ. Karena harokat itu ijtihad sedaya. Nah di kitab tafsir itu ada yang ditulis wal adiyati pakai alif ya. Al khaylu al khayli ta'du fil ghazwi wa tadbahi. Jadi al khayl ta'du fil ghazwi wa tadbahi. Wal adiyati al khayl. Khayl itu kuda, berarti penafsirannya mayoritas kuda. Jadi bukan al ibil. Kalau unta nanti penafsirannya al ibil. Kalau ini adiyat al khayl. Khayl itu kuda. Al khayl fil ghazwi wa tadbah. Jadi kuda dalam perang ya, kuda perang ya, yaitu kuda yang berlari dengan sangat kencang ya, fil ghazwi dalam peperangan. Jadi penjelasannya fil ghazwi, kuda tentu kalau dalam peperangan mesti lari, tidak mungkin kudanya santai-santai ya, karena perang, dalam perang sampai dia terengah-engah, dobahan ya, dobahan dengan terengah-engah. Huwa sautun ajwafuha idza adat. Jadi ad-dhabhu suara napas kuda. Jadi suara ajwaf itu rongga ya. Rongga itu jadi di dalam ruang mulutnya kuda itu suaranya muncul terengah-engah ya. Enggak usah ditirukan kayak gitu ya. Enggak usah ditirukan. Jadi saking kerasnya berlari kencang sampai menimbulkan suara yang terengah-engah, dobahan, terengah-engah. Wal adiyatu, demi yang berlari kencang, tapi kita perjelas saja dengan kuda sesuai al khayl, penafsirannya al khayl gitu. Demi kuda yang berlari kencang, dobahan yang terengah-engah atau dengan terengah-engah, dobahan yang terengah-engah. Falmuriyati qadhan, falmuriyati, dan demi yang mencetuskan api, dan demi yang mencetuskan api atau memercikkan gitu. Bisa mencetuskan atau memercikkan ya. Al khayl ya. Jadi dia memercikkan anar, api dimasukkan di situ, dimaknai dengan api ya. Qadhan itu dengan pukulan sebetulnya, dengan pukulan, tapi dia bisa diterjemahkan dengan bunga api. Qadhan itu dengan pukulan. Jadi pukulan yang sangat keras dari kakinya, jadi bihawa firiha idza sarat fil ardi dzatal hijarati bil laili ya. Idza sarat fil ardi
dzatal hijarati bil laili bi hawafiriha. Jadi ketika kuda itu dia lari kencang, otomatis kakinya yang ada apanya tadi, tapak ya, sepatu sudah saya, sepatunya kuda. Jadi kaki yang pakai sepatu tadi begitu dipakai lari kencang fil ardi, di bumi teman-teman. Dzatal hijarati, yang ada batu-batu kerikil banyak ya, batu-batu kerikil maksudnya. Jadi kuda yang pakai sepatu kemudian lari kencang di atas kerikil-kerikil bila ini pada waktu malam hari gitu ya, maka dia akan memercikkan api ya, dia akan memercikkan api. Fal muriyati al khair ya, dari apa itu kuda ya. Jadi qadahan bi hawafiriha idza sarat fil ardi dzatal hijarati bil laili. Jadi demi yang memercikkan api dengan pukulan ya, kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan dari kaki kuda tersebut. Kalau misalnya diterjemahkan fal muriyati, dan demi yang memercikkan, qadhan dengan pukulan. Tapi kalau diterjemahkan sambung, dan demi kuda yang memercikkan api dengan pukulan kuku kakinya, atau dengan pukulan kakinya gitu saja, nggak usah pakai kuku ya, dengan kakinya. Fal mughirati subhan, al khayl tughiru, pakai tughiru, alal adwi waqtas subhi bi igharati ashabiha. Jadi dan demi yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Demi yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, atau langsung diterjemahkan demi kuda yang menyerang, dan demi kuda yang menyerang subhan pada waktu subuh, gitu aja gampang ya. Subhan itu maksudnya kan subuh. Subuh itu kan pagi maknanya. Jadi begitu disebut subuh, maknanya secara bahasa subuh itu ya pagi. Subhan, waktu subuh atau waktu pagi. Maka ketika disebut subuh, waktu pagi dimulai dari situ. Jadi batasnya pagi itu ya begitu masuk waktu subuh, itu berarti masuk pagi. Sebelum subuh berarti masuk waktu masih malam gitu. Masih malam. Sama dengan batasnya sore dengan malam itu kan maghrib. Sore sampai waktu masuknya waktu maghrib berarti sudah berakhir waktu sore. Begitu masuk waktu maghrib berarti masuk waktu malam. Batasnya malam sampai subuh. Begitu masuk adzan subuh versi pemerintah apa versi Muhammadiyah? Berbeda ya, berbeda. Kalau ijtihadnya Muhammadiyah, waktu yang ditetapkan pemerintah itu masih plus 8 menit ya, plus 8 menit itu baru masuk waktu subuh. Ya sebetulnya bukan saja ijtihad Muhammadiyah ya, walaupun tokoh-tokoh selain Muhammadiyah juga banyak yang sebetulnya berpendapat kecepatan gitu ya, yang ditetapkan waktu yang ditetapkan pemerintah itu kecepatan. Banyak yang berpendapat selain Muhammadiyah, tokoh-tokoh Islam yang lain gitu. Fal-mughirati subhan, dan
demi kuda yang menyerang pada waktu subuh, maksudnya saya nanya. Dan demi kuda yang menyerang pada waktu subuh, subhan, pada waktu subuh. Kita lanjut. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. فَأَثَرْنَ makna hayyajna, betul ya? Fa'atharna maknanya hayyajna. Betul apa keliru, Pak? Oh ya, wis sak karepmu ya. Yang hayyajna itu mengepulkan maksudnya ya begitu kuda itu lari dengan kerasnya maka debu itu terbang gitu ya. Bahasa Jawanya beleduk gitu ya, beleduk gitu ya. Begitu kuda itu lari sangat kuat, sangat kencang, maka keluarlah beleduk, gitu aja gampang. Beleduk. Kalau beleduk itu ya bukan, bahasa Indonesianya bukan debu ya. Kalau debu kan ya awu ya, awu. Lek beleduk benten, repot. Bahasa Indonesia itu lebih banyak perbendaharaan kata ya daripada bahasa Indonesia. Bingung kalian, beleduk bahasa Indonesia apa? Bingung nanti. Ya pokoknya beleduk gitu aja ya. Tapi kalian paling banyak ya diterjemahkan debu ya. Fa'atharna bihi naq'a. Fa'atharna hayyajna bihi bimakani aduwihinna au bidzalikal waqti fa'atharna, maka dia akan menerbangkan, hayyajna atau mengepulkan ya debu tadi ya, bihi di waktu itu, yakni dimakani aduwihinna au bidzalikal waqti, ya sama ya, atau di tempat di mana kuda tersebut berlari. Naqa'an itu ghubaran bisyiddati harakatihinna. Terus pokoknya kalau waos jenengan nopo nggih tingali ngono nggih. Yes. Dilihat itu saja. Bisyiddati harakatihinna. Harokat itu maknanya gerakan, Pak ya. Harokat. Makanya kalau ada harokat fathah berarti gerakan mulut membuka, kan itu ya. Harokat kasroh berarti gerakan bibir meringis, kan meringis ya. Harokat dhammah gerakan bibir mencucu. Karena harokat ini maknanya gerakan. Makanya kalau ada harokat terus bibirnya nggak bergerak, itu berarti keliru. Jadi ketika membaca itu berarti tidak mengikuti harokat, gitu ya. Karena harokat harus bergerak. Nah, harokat dalam artian ini karena gerakannya bisyiddati harakatihinna, karena sangat keras gerakannya tadi ya, sangat kerasnya gerakan ya, sehingga mengepulkan atau menerbangkan debu gitu ya. Sehingga menimbulkan beleduk, gitu gampang ini. Jadi kalau misalnya jenengan pakai bahasa Jawa ya, menimbulkan beleduk, gitu gampang. Fa'atharna, maka dia akan menerbangkan, fa'atharna, maka ia, fa itu maka, diterjemahkan fa maka, atharna ia menerbangkan, bihi dengannya, naqa'an debu,
naq'an debu atau beleduk tadi, dia akan menerbangkan beleduk ya. Fawasatna bihi jam'a, fawasatna lalu maka ya, tetap diterjemahkan maka dia akan menyerbu bin naqi dengan membawa beleduk tadi ya, bin naqi dengan beleduk, gitu aja gampang ya terjemahannya, bahasa campuran ya. Bin naqi dengan beleduk ya, jam'an pada gerombolan musuh atau kumpulan musuh gitu ya. Jam'ah itu satu akar kata dengan jamak. Maka ketika kita sholat zuhur kita gandeng dengan sholat asar namanya jamak kan gitu ya. Sholat maghrib kita gandeng dengan isya namanya jamak, jam'an. Atau satu akar kata dengan jam'iyah. Nama jam'iyah perkumpulan, jam'iyah Muhammadiyah, jam'iyah Nahdlatul Ulama, jam'iyah Persis Persatuan Islam, jam'iyah Al-Irsyad, jam'iyah LDII. Tapi kok singkatan ya, gak enak. LDII ya. Jam'iyah kan banyak ya, sebetulnya organisasi kita kan di Indonesia ini banyak kaya. Jam'iyah Nahsabandiyah gitu ya. Jam'iyah Al-Wasliyah, jam'iyah Nahdlatul Wathon. Jadi kalau di Jawa Nahdlatul Ulama, kalau di Lombok NTB namanya Nahdlatul Wathon. Maksudnya ada namanya Nahdlatul Wathon ya, sama persis dengan Nahdlatul Ulama ya, tapi beda organisasi. Ada sisi-sisi perbedaannya. Nahdlatul Wathon, jam'an perkumpulan, atau yang dimaksudkan di sini jam'an kumpulan musuh. Fawasatna bihi jam'an, dan menyerbu dalam kepulan debu ya, menyerbu ke tengah-tengah gitu aja gampang, bihi dengannya dan menyerbu ke tengah-tengah jam'an di kumpulan musuh. Fawasatna bihi, dan menyerbu dengan beleduk tadi jam'an di tengah-tengah musuh. Fawasatna bihi jam'an, dan menyerbu ke tengah jam'an pada kumpulan musuh. Fawasatna bihi, dan menyerbu ke tengah-tengah jam'an kumpulan musuh. Kita lanjut. Inna, sesungguhnya, al-insana, manusia, tapi ini disebutkan maksudnya bukan semua manusia ya, tapi secara spesifik disebutkan manusia yang apa gitu. Itu disebutkan inna, sesungguhnya, al-insana, manusia, al-kafiro, diperjelas ya, manusia yang kafir. Kafir itu secara bahasa maknanya tertutup. Ini jenengan menyebutnya kafir apa non muslim? Punya tetangganya bukan muslim, non muslim nopo kafir. Okay. Kalau jenengan nggak mau pakai istilah tetangga saya itu loh orang kafir itu, kok gak enak ya diperhalus, tetangga saya itu loh non muslim,
nggak boleh disebut kafir loh. Kalau nggak mau nyebut kafir berarti kuliah ayyuhal non muslim lah, betul gitu. Bukan kuliah ayyuhal kafirun. Jadi kalau secara bahasa kafir itu kan orang yang sudah tertutup. Kufur maknanya tertutup. Kenapa tertutup? Hatinya tertutup dari kebenaran, dari Tuhan atau dari Allah. Jadi hatinya sudah betul-betul tertutup dari kebenaran. Makanya disebut dengan kufur. Gimana kalau kufur nikmat? Kufur nikmat. Ya tertutup, tidak mau merenungi nikmat. Ya. Nggak mau merenungi nikmat, itu kufur nikmat. Tapi beda tingkatannya. Ini yang dimaksudkan kafir nih yang non muslim tadi ya. Kafir dia syirik tadi ya. Inna sesungguhnya al insana manusia. Kalau yang di surat An-Nas, an-nasu manusia sama. Tapi kan beda di sini. Al insan manusia di spesifikkan al-kafiro, yaitu manusia yang kafir. Al-kafiro, manusia yang kafir. Inna sesungguhnya al-insana manusia al-kafiro li rabbihi li kepada rabbihi Tuhannya, li kepada rabbihi Tuhannya la sungguh kanud ingkar atau sungguh sangat ingkar, kanud ingkar. Jadi manusia itu kepada Tuhannya sungguh sangat ingkar. Likufuri yajhadu ni'matahu ta'ala. Jadi yang disebutkan di sini yang maksudnya adalah ia mengingkari semua nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah kepadanya. Jadi inna sesungguhnya al insana manusia al kafiro li rabbihi li kepada rabbihi Tuhannya la sungguh kanud ingkar, kanud ingkar, maknanya tidak bersyukur ya. Inna sesungguhnya al insana manusia al kafiro yang kafir li kepada rabbihi Tuhannya lakanud la sungguh kanud ingkar. Jadi siapapun yang tidak mensyukuri semua nikmat Allah itu berarti dia masuk kufur nikmat. Lakanud ingkar, ingkar terhadap Rabbnya, mengingkari nikmat yang telah Allah berikan. Inna sesungguhnya al insana manusia li kepada rabbihi Tuhannya kanud la sungguh kanud ingkar. Wa innahu ala dzalika la syahid. Dan innahu sesungguhnya dia termasuk manusia tadi ya. Ala atas dalika itu, ala atas dalika itu la sungguh syahid menyaksikan sendiri. La sungguh wa dan innahu sesungguhnya dia, wa dan innahu sesungguhnya dia, wa dan innahu sesungguhnya dia ala atas dalika itu ai kunudihi tegese maksudnya kanut ya, kanut tadi ya, kanuti, kanut kan keingkaran tadi, keingkarannya ala dalika atas keingkarannya tadi la syahid la sungguh syahid yakni yashhadu ala nafsihi
bisan'ihi. Jadi menyaksikan sendiri atau dia menyaksikan bahwa dirinya telah berbuat ingkar. Dan sesungguhnya manusia terhadap hal tersebut atau terhadap keingkarannya menyaksikan sendiri atau dia menyaksikan bahwa dirinya telah berbuat ingkar. Sudah usah panjang-panjang, langsung terjemahkan saja. Terus soal ini, dia panjang guys. Langsung terjemahkan soalnya panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sarang-sarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung dengan Allah min dari asyaitani syaitan. Pakai setan apa syaitan? Kalau bahasa Indonesia itu langsung pakai S Pak ya, setan itu aja. Memang sampean niki setan apa syaitan? Nggak boleh ngomong tolong gitu ya. Min dari asyaitani setan, min dari asyaitani syaitan. Ar-rajimi yang terkutuk, ar-rajimi yang terkutuk. Bi dengan ismi nama, Allahi Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Pokoknya minimal bismillah bolak-balik kita ulang, mesti hafal di luar kepala. Terjemahannya nggih, soalnya bolak-balik diulang mesti. Wal 'adiyati dhabha, wal 'adiyati dhabha, wal 'adiyati dhabha, wal 'adiyati dhabha, wal 'adiyati demi kuda yang berlari kencang, wal 'adiyati demi kuda yang berlari kencang, dhabhan terengah-engah, dhabhan terengah-engah. Wal 'adiyati demi kuda yang berlari kencang, wal 'adiyati demi kuda yang berlari kencang, dhabhan terengah-engah, dhabhan terengah-engah. Fal muriyati qadha, fal muriyati qadha, fal muriyati dan demi kuda yang memercikkan, dan demi kuda yang memercikkan, qadhan dengan pukulan, qadhan dengan pukulan. Maksudnya kalau diterjemahkan itu bunga api atau percikan api karena pukulan kakinya kuda itu. Qadhan dengan pukulan, qadhan dengan pukulan. Fal muriyati dan demi kuda yang memercikkan, fal muriyati dan demi kuda yang memercikkan, qadhan pukulan, qadhan pukulan. Jadi kalau sudah memercikkan karena pukulan ya jelas percikannya api berubah. Percikan
api. Tapi percikan apa betul api Pak ya? Percikan api ya berarti ya. Percikan api. Falmughirati subhan. Maka falmughirati subhan. Ulang. Falmughirati subhan. Dan kuda yang menyerang, monggo. Dan kuda yang menyerang subhan pada waktu subuh, subhan pada waktu subuh, atau dan demi kuda yang menyerang disamakan. Falmughirati subhan, falmughirati subhan. Falmughirati dan demi kuda yang menyerang. Falmughirati dan demi kuda yang menyerang subhan waktu subuh, subhan waktu subuh. Fa'ansarna bihi naqa'a. Sarang. Fa'ansarna bihi naqa'a. Famaka, monggo. Famaka asarna menerbangkan, asarna menerbangkan bihi dengannya naqa'an beleduk, naqa'an masa beleduk debu gitu. Nggih, pasnya memang bahasa Jawanya itu beleduk ya sayang. Nakaan itu beleduk gitu. Pakai debu bahasa Indonesianya. Tapi enggak pas dengan bahasa Indonesia moro-moro Jawa. Nggih. Famaka asarna menerbangkan, famaka asarna menerbangkan bihi dengannya naqa'an debu, naqa'an debu. Sampai sini aja ya, kelima ya. Fawasaqna bihi jam'a. Fawasaqna bihi jam'a. Famaka, famaka wasaqna menyerbu ke tengah, wasaqna menyerbu ke tengah bihi dengannya jam'an kumpulan, jam'an kumpulan, atau kalau kita spesifikan penyebutannya kumpulan musuh, kumpulan musuh gitu. Fawasaqna bihi jam'a. Fawasaqna bihi jam'a. Shadaqallahul azim. Cukup ya, masuk waktu Isya sudah tadi ya.